اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، المكرمون جميع الأساتذة الأعزاء، wabil khusus Fadilatul Ustadz Al-Haj Son Haji, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri yang mudah-mudahan senantiasa semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji sedikit demi sedikit ilmu-ilmu warisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir di sini tidak keluar dari majelis ini kecuali telah menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih melanjutkan bab taubah, bab tentang taubat, sampai pada hadis yang ke-11 dari bab taubah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bab taubati ila an qal wa an ibni Abbasin wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum. Hadis yang ke-11 ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan juga diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wa la yamla'a jawfahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada anak Adam, ada manusia yang memiliki satu lembah emas, memiliki satu lembah emas. Ini bukan 1 kilo, 2 kilo, 1 kintal, 2 kintal emas, tapi satu lembah. Kalau kita punya emas 1 ton aja, kira-kira cukup apa enggak? Cukup? Apa kurang? Belum tentu cukup. Belum tentu kita merasa cukup. Nabi di sini menjelaskan, seandainya ada manusia yang punya 1 lembah emas, 1 lembah ini semuanya emas dimiliki 1 orang, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, pasti orang tadi ingin punya 2 lembah. Udah punya 1 lembah emas, pasti pengennya punya 2 lembah emas. Kita pun sering kayak gitu. Kita pasti sering kayak gitu. Saya kalau udah punya motor cukup, enak kemana-mana bisa punya motor. Punya motor setengah tahun,
setahun, 2 tahun. Motor ini kayaknya kalau buat jarak jauh kurang enak ini. Harus ganti yang baru lagi. Ganti yang baru lagi. Ganti yang baru, mulai keluarga tambah banyak, anaknya tambah. Ini kalau motor anak udah 3 pakai motor kemana-mana ndak enak. Mesti punya mobil. Apalagi cuman motor, cuman mobil, apalagi cuman perhiasan, gelang 3 pasti pengen punya 5, anting udah punya 1 setel kanan kiri pasti pengen punya 2 setel. Jangankan cuman itu, 1 lembah emas kata Nabi pasti orang yang punya 1 lembah itu pengen nambah, pengen punya 2 lembah emas. Semuanya pokoknya segala sesuatu yang hubungannya dengan dunia tidak mungkin ada yang merasa cukup. Bapak-bapak ini yang punya istri pengen nambah apa enggak? Pengen. Aslinya semuanya pengen, cuma takut. Keberanian yang enggak ada, kan seperti itu. Yang istri, jangan dikira istri ngelihat suami nggak ngelirik yang lain. Itu kok kayaknya lebih ganteng dari suami saya. Sebab itu urusannya dunia. Kapan itu selesainya? Keinginan-keinginan itu kapan selesainya? Walayyamla'a jawfahu illa turab. Tidak akan merasa cukup, tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah kuburan. Maksudnya selama kita masih hidup pasti kita akan merasa kurang. Perasaan kurang itu enggak bakal hilang dari diri kita sampai kita mati. Orang yang selalu merasa kurang itu orang apa? Kalau kita makan, udah makan 1 piring, kurang, nambah lagi. Berarti orang, kita termasuk rakus apa enggak? Rakus. Kita termasuk rakus. Sifat rakus jelek apa enggak? Jelek. Wa yatubullahu ala man taba. Walaupun kita ini rakus, Allah tetap akan memberikan taubat kepada orang yang rakus. Selama orang yang rakus tadi mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita punya anak rakus, marah apa enggak sama anak kita? Marah. Kemudian anak itu datang minta maaf kepada kita. Kita kasih maaf apa enggak? Mikir-mikir. Ini anak datang minta maaf, kemarin minta motor, minta HP, minta dibeliin rumah. Sekarang enaknya datang cuman minta maaf. Nanti ada perhitungannya dulu. Itu orang tua. Tapi kalau Allah, kita yang rakus seperti ini, kalau kita mau taubat kepada Allah, Allah tetap memberikan ampunannya kepada kita. Alhamdulillah. Makanya kita ini jangan bosen-bosen taubat kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kita merasa nggak punya dosa karena kita ini orang rakus. Sifat rakus itu jelek. Jangan dikira sifat itu bukan sifat jelek. Punya motor 1, pengen 2, itu rakus, jelek. Mesti taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti taubat. Kalau bisa dilawan. Kecuali kalau memang kebutuhan. Orang tua punya anak 3, anaknya udah sekolah semua, ada yang SMA, ada yang kuliah, bahkan yang pertama udah kerja. Buat mondar mandirnya ya berarti butuh motor 1, itu tidak termasuk rakus. Butuh motor, tapi 1 anak dikasih motornya yang harganya 40 juta, rakus ini.
Kan ada motor sekarang yang 40 juta, yang 100 juta aja ada. Ngapain? Dikasih yang asal bisa jalan. Enggak, saya sayang anak bukan seperti itu. Itu termasuk orang tua yang nggak sayang anak. Kalau semua keinginan anaknya dikasih, itu termasuk orang tua yang nggak sayang anak, karena nggak mau repot, nggak mau mendidik biar anaknya nggak rakus. Sebelum kita mendidik anak kita, kita didik dulu jiwa kita, biar jangan sampai kita menjadi jiwa-jiwa yang rakus. Sebab orang rakus ini bahaya, nggak ada enaknya. Buat diri sendiri bahaya, hidupnya nggak bakal tenang. Kalau dituruti terus, nggak bakal ada selesainya. Kata Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, kita ini jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita walaupun sekali. Itu salah. Kadang kita seperti itu, udahlah sekali ini aja, habis ini nggak lagi. Sekali ini aja, habis ini nggak lagi, saya nggak mau lagi, ini terakhir ini. Itu ngomong seperti itu jangan sampai. Kenapa? Kalau sekali kita turuti hawa nafsu kita, pasti hawa nafsu itu akan menggoda kita lagi, dan kita pun akan mengatakan ini terakhir. Nanti besoknya gitu lagi, kita akan mengatakan ini terakhir. Terus seperti itu. Bagaimana kalau kita mempunyai keinginan yang nggak baik, langsung stop. Jangan sampai mengatakan ini terakhir, besok-besok nggak lagi, jangan. Udah stop, langsung tinggalin. Terutama urusan dunia. Sebab orang kalau urusan dunia walaupun halal tapi berlebihan, lama-lama akan menancap dalam hatinya cinta dunia. Punya duit 1 miliar, halal, duit halal, beli mobil harga 200 juta, dosa apa enggak? Enggak, duit sendiri, halal, dia nggak punya utang lagi, haji udah, semua kewajiban udah dilaksanain, beli mobil 200 juta, pakai, baru dipakai, lihat temennya punya mobil, nggak sama kayak mobilnya dia, dipakai kok lebih enak mobil temennya, beli satu lagi, ini udah masuk rakus. Kalau diturutin terus, akhirnya dia akan tambah rakus sama dunia demi menutupi hawa nafsunya, demi untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau dituruti terus hawa nafsunya, akhirnya lama-lama yang haram pun diterjang, yang penting dia puas, yang penting puas. Jadi jangan sampai kita salah dalam urusan dunia. Enggak, halal kok, kalau diturutin terus halal, nggak boleh. Makan minum aja nggak boleh berlebihan, apalagi kalau udah urusan pakaian, apalagi urusan perhiasan, apalagi urusan kendaraan, apalagi urusan rumah. Makan minum halal berlebihan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Al-Quran berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, makanlah kalian, minumlah selagi makan dan minum itu tadi halal, tapi ada syaratnya, wala tusrifu, jangan berlebihan, karena berlebihan itu ragus, jelek, nggak boleh. Apalagi kalau udah urusan dunia. Sebab kalau yang halal kita ikutin, yang mubah kita ikutin, lama-lama bakal meningkat ke yang makruh. Yang makruh kita ikutin lagi, keinginan untuk ngelakuin yang makruh, lama-lama bakal meningkat ke yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para ulama, aslafun sholihun, pendahulu-pendahulu kita itu melawan hawa nafsunya dalam urusan mubah, bukan dalam urusan makruh atau haram. Mubah aja dilawan. Contoh, makan, ada lauk 3 macam, ada sate, tempe, tahu. Yang kita pilih mana? Sate. Hawa nafsu kita pasti pengennya sate. Ini satenya halal, tempe tahunya juga halal. Orang-orang soleh dahulu, sate halal, tempe halal, tahu halal. Kalau kita pasti yang diterjang satenya. Sate habis, baru ini tempe tahu dilirik. Aslafuna sholihun enggak,
Hawa nafsu pengen makan sate, ngambilnya tempe. Sampai yang mubah aja dilawan. Tujuannya apa? Kalau yang mubah diikutin, takut nanti meningkat ke yang makruh. Kalau yang makruh udah diturutin, diikutin, takut nanti akhirnya terjerumus ke yang haram. Imam Haddad itu sampai beliau mengatakan, aku ini yang makruh aja nggak pernah aku lakuin, apalagi yang haram. Makruh aja nggak pernah dilakuin, apalagi yang haram. Padahal makruh kan nggak dosa. Kita ngelakuin yang makruh nggak dosa. Kalau ninggalin dapat pahala. Kalau mubah dilakuin nggak dosa, ditinggalin yang nggak dapat pahala. Namanya juga mubah, dilakuin boleh, ditinggalin boleh. Tapi kalau orang-orang soleh itu walaupun dilakuin boleh, ditinggalin boleh, tetap dilawan hawa nafsu. Biar gak sampai jadi hamba yang rakus. Mulai besok latihan. Biasanya kalau sarapan pagi apa? Sarapan paginya apa? Lengko, ganti tempe tahu. Kalau biasanya nasi kuning, ganti putih. Kalau yang biasanya nasi uduk, jangan nasi uduk, bubur. Buat kita, kalau ingin melakukan yang makruh, usahakan jangan sampai dilakuin. Apalagi yang haram, biar nggak rakus. Ingin membeli sesuatu, kita punya duit, pikir dulu, ini ada manfaatnya enggak? Contoh, ibu-ibu, bajunya udah 2 lemari. Lewat di pasar, kok ada yang bagus lagi? Balik lagi, lihat, mau beli itu mikir, manfaat apa enggak? Ya manfaat pasti dipakai. Selain ini ada enggak baju yang masih layak di rumah? Masih banyak, jangan dibeli. Jangan dibeli. Mau beli perhiasan, ada masih di rumah. Tapi modelnya udah ketinggalan. Daripada nggak punya sama sekali, mendingan pakai yang di rumah. Begitu juga para suami. Handphone masih bagus, mau ganti lagi. Ada nggak yang masih bisa dipakai? Masih, jangan. Biar jangan jadi hamba yang rakus. Walaupun kita rakusnya seperti apa, walaupun dosa kita kepada Allah banyaknya seperti apa, kalau kita mau tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pasti Allah akan memberikan taubatnya kepada kita. Hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum kepada 2 orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Allah tersenyum kepada 2 orang laki-laki. Yang satunya membunuh yang satunya. Satu membunuh yang laki-laki yang nomor 1 membunuh yang nomor 2 misalkan. Yadkhulanil jannah, tapi ternyata dua-duanya masuk surga. Kan membunuh tidak boleh, dosa besar. Ini membunuh, yang membunuh masuk surga, yang dibunuh juga masuk surga. Kalau yang dibunuh mungkin masuk akal, yang dibunuh mati terbunuh masuk surga. Lah ini kok yang bunuh bisa masuk surga. Dijelaskan di sini. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang pertama membunuh. Yang mau membunuh, 2 orang mau saling membunuh. Yang dibunuh Islam.
yang dibunuh Islam. Kebetulan waktu itu saling bunuh-membunuhnya ketika perang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim sama kafir perang, yang Muslim terbunuh, masuk surga apa enggak? Surga, mati syahid. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim. Kemudian si kafir yang membunuh orang Islam tadi, setelah membunuh tidak lama kemudian Allah kasih hidayah, akhirnya jadi masuk Islam. Fayustashhadu, setelah masuk Islam, tidak lama dia masuk Islam, ikut perang lagi, tapi udah dalam keadaan ternyata dalam perangnya dia mati syahid juga. Di zaman Rasulullah itu banyak. Di zaman Rasulullah banyak perang, dulunya kafir masuk Islam, setelah Islam jadi mati syahid, banyak. Bahkan ada sahabat itu yang dulunya adalah orang yang paling dibenci oleh Rasulullah, yaitu Wahsy. Wahsy ini yang membunuh Sayyidina Hamzah dengan 70 sabetan pedang, 70 tusukan tombak. Sayyidina Hamzah paman yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melihat pamannya meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan seperti itu, dan Nabi Muhammad tahu yang membunuh namanya Wahsy, sehingga Nabi Muhammad bencinya luar biasa sama Wahsy. Ternyata setelah Nabi Muhammad udah di Madinah, dan dalam riwayat setelah Fathu Mekah, Wahsy masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Diterima apa enggak sama Nabi Islamnya? Diterima. Diterima. Setelah Wahsy masuk Islam, ada seseorang yang ngaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Ngaku Musailamah Al-Kadzab yang membunuh Wahsy. Musailamah Al-Kadzab yang membunuh juga Wahsy. Sehingga Wahsy pernah mengatakan, aku pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah. Dan aku juga yang membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ini tadi orang bunuh, yang dibunuh Muslim masuk surga, mati syahid. Yang bunuh dikasih hidayah oleh Allah, masuk Islam, kemudian ikut perang dan mati syahid dalam peperangan, ikut juga masuk surga. Jadi Allah ini memberikan taubatnya nggak pakai hitungan. Makanya kita jangan sampai merasa, wah kayaknya saya taubatnya udah nggak diterima sama Allah. Jangan. Itu tadi orang bunuh aja tetap bisa masuk surga. Sebagaimana yang kajian kita beberapa bulan yang lalu, ada orang yang membunuh 99 orang. Mau taubat, tanya apakah taubatnya diterima apa enggak, yang ditanya bilangnya enggak diterima taubatnya. Akhirnya yang ditanya dibunuh lagi, jadi genap 100. Terakhir dia tanya sama orang alim, diterima enggak taubatnya? Kata orang alim tadi, diterima taubatmu. Taubat, masuk surga, padahal udah membunuh 100 nyawa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubatnya tidak pakai hitungan dan tidak pilih-pilih. Hanya surga itu, keadilan Allah itu nggak mungkin hilang. Allah itu pasti adil. Masuk surga, tapi bisa jadi surganya beda dengan orang yang ibadahnya lebih lama. Ibadah lama, meninggal husnul khotimah, masuk surga. Ada orang kafir, kemudian masuk Islam, tidak lama dia masuk Islam, meninggalnya husnul, masuk surga juga. Tapi surganya beda dengan orang yang ibadahnya lebih bisa jadi surganya beda. Itu diantara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tetap masuk surga.
Wallahu a'lam bishawab. Ini bab taubah sudah selesai. Bulan depan insya Allah kita masuk bab sabar, bab menerangkan tentang sabar. Bab sabar wallahu a'lam.